Halo, di video ini aku mau bikin sosis Solo. Aku bikin setengah kilogram tepung, nanti menghasilkan 58 buah sosis Solo. Jadi hasilnya lumayan banyak ya. Langkah pertama kita buat kulitnya dulu. Siapkan setengah kilogram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang, segitiga biru. Bisa juga pakai tepung protein tinggi ya. Kemudian tuang ke dalam wadah, gunakan wadah yang cukup besar. Lalu tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 50 gram, 2 butir telur. Untuk bumbunya, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Lalu tambahkan air sebanyak 5,5 gelas belimbing. Ini aku masukkan secara bertahap. Masukkan 1 gelas dulu, lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan lagi sebanyak 2 gelas. Ini aku masukin airnya secara bertahap agar tepungnya lebih mudah tercampur. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Ini udah tercampur ya. Kemudian masukkan sisa airnya sebanyak 2,5 gelas. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini mau aku saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika ada yang bergerindil, ini kita aduk-aduk aja seperti ini. Lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Hasil adonannya seperti ini ya, ini cukup cair. Kemudian ini kita diamkan dulu sekitar 1 jam agar nanti hasil kulitnya lebih lentur. Selanjutnya kita buat isian, siapkan panci, masukkan air secukupnya. Lalu tambahkan 2 ruas jahe, ini udah aku geprek, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Ini kita kasih rempah agar ayamnya tidak amis, lalu didihkan airnya. Ini udah mendidih ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan setengah kilogram daging ayam, ini aku pakai bagian dada. Masak sekitar 20 menit atau sampai ayamnya matang. Setelah 20 menit, ini ayamnya sudah empuk dan matang, lalu angkat. Selanjutnya kita biarkan dingin dulu ya. Ini ayamnya sudah dingin, bisa kita suwir-suwir. Ini aku suwir pakai tangan. Kalau hasilnya mau lebih lembut bisa pakai chopper ya. Selanjutnya ini kita masak. Siapkan wajan, masukkan minyak secukupnya. Untuk bumbu halusnya, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 4 butir kemiri. Ini udah aku haluskan, lalu tumis sampai harum. Ini bumbunya sudah harum. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 3 lembar daun salam, ini aku sobek-sobek agar baunya lebih keluar, 3 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah dimemarkan. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan ayamnya. Aduk kembali.
Lalu tambahkan 1 gelas penuh santan. Ini aku ambil dari 1/4 butir kelapa. Aduk-aduk. Ini kita masak sampai airnya habis. Sampai tahap ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Ini airnya sudah habis, bumbunya sudah meresap dan rasanya sudah pas. Kemudian angkat. Kembali ke adonan kulit, ini udah aku diamkan selama kurang lebih 1 jam. Lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu siapkan teflon, ini aku pakai yang diameter 20 cm. Oleskan minyak tipis-tipis pakai tisu, lalu nyalakan apinya, gunakan api sedang cenderung kecil, kita tunggu sampai panas dulu. Setiap mengambil adonan, kita aduk-aduk dulu seperti ini agar tepungnya tidak mengendap. Ambil 1 sendok sayur yang ukuran kecil seperti ini. Lalu tuangkan ke dalam teflon yang sudah panas. Ratakan. Lalu masak sampai kulitnya matang. Ini udah matang ya, tandanya bagian pinggir-pinggirnya sudah mengelupas. Kalau digoyang-goyangkan seperti ini juga sudah bisa lepas. Lalu tumpuk di piring seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Setelah 5-6 kali cetak, bisa kita oles minyak lagi, atau kalau dirasa sudah lengket, jadi ngolesnya tidak setiap kali cetak ya. Ini kulitnya tidak lengket ya, meskipun kita tumpuk sampai tinggi. Setelah selesai mencetak kulit, siap kita isi. Ambil 1 lembar kulit. Ini kulitnya sangat lentur, walaupun diremas-remas begini tapi tidak sobek. Bagian yang halus kita letakkan di atas ya. Ambil isian ayam secukupnya, kira-kira sebanyak 1 sendok makan. Lalu lipat pinggirnya dan gulung seperti di video ya. Seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Lalu tata di wadah. Kalau mau ditumpuk, beri plastik seperti ini sebagai penyekat, karena nanti sebagian mau aku frozen. Jadi biar tidak lengket satu sama lain ya. Dari satu resep ini menghasilkan 58 buah sosis Solo. Hasilnya lumayan banyak ya. Kalau mau di frozen, ini kita tutup rapat, lalu simpan dalam freezer. Ini mau aku goreng sebagian, siapkan 2 butir telur. Kalau mau digoreng semua, siapkan 3 butir telur ya. Lalu beri sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan sosis Solonya. Lalu siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan sosis Solonya. Goreng dengan api besar, cukup sebentar saja sampai berwarna agak kecoklatan. Sampai seperti ini sudah cukup, kemudian angkat. Lalu tiriskan. Dan seperti ini hasilnya. Ini sangat cantik, rasanya enak, cocok untuk sajian saat ada acara di rumah. Bisa juga buat ide jualan atau isian snack box. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya.